warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. kami dari Saung Reptil Bogor ingin mengedukasikan tentang jenis-jenis reptil. Mungkin hanya beberapa sih yang kami bawa, terutama hewan yang sering ada di lingkungan kita dan sekeliling kita, ular. Kita membawa dua jenis ular, yang satu tidak berbisa, yang satu berbisa. Dari sini kita akan memberitahu efek buruknya bila tergigit atau terlilit, bagaimana cara penanganannya, dan jenis-jenis ular ini. Seperti itu. Mungkin selebihnya agar lebih jelas bisa dilanjutkan dengan Kakak Raden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Kiai, saya biasa dipanggil Raden Bangun. Kami di sini komunitas Saung Reptil Bogor ingin memperkenalkan kepada kalian seputar flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kami ada beberapa sampelnya, Mas. Mungkin nanti kita akan menjelaskan yang pertama cara menangkap ular, yang kedua cara namanya penanganan ular, yang ketiga mengenalkan kepada kalian jenis-jenis ular yang ada yang kita bawa. Mungkin akan lanjut lagi, Bang Jack. Oh ya, untuk jenis sanca ini sendiri. Kenalin dulu dong, kenalin dulu. Assalamualaikum. Kenalkan, saya Jeko Reps Alam Liar. Bisa cari di YouTube. Untuk jenis ular ini sendiri ada 4 jenis. Yang pertama, Reticulatus python atau ini sanca batik atau sanca kembang. Yang kedua, Piton morulus atau sanca bodoh. Yang ketiga, ular dipong atau sanca darah atau blood python. Yang keempat, sanca gedang. Nah, untuk Piton morulus beberapa tempat sudah masuk hewan apendik atau hewan dilindungi. Terus sanca gedang sudah hampir punah, keberadaannya udah semakin jarang. Terus Oke, tadi seputar jenis-jenis ular python ya oleh Bang Jack. Dan saya juga ingin memperkenalkan apa namanya habitat ular python ini bisa ada di alam itu seperti apa oleh Bang Andri. Kuno aja, yang gua bagian badannya berbeda. Bang Kuno, tolong jelasin habitatnya, habitat asli. Jadi sebelumnya untuk ular python, jenis python ini atau ada di situ juga kobra, dia cenderung di persawahan. Kalau untuk python mungkin di kali-kali juga ada, di atas pohon ada, di bambu-bambu ada. Jadi lebih baik kita untuk menghindari tempat-tempat seperti itu, terutama dia aktifnya di malam hari. Di siang hari dia cenderung bersembunyi dan tidak ingin bertemu dengan manusia, walaupun malam hari seperti itu. Mungkin untuk kita pasti adik-adik bingung, Kak, gimana cara penanganannya kalau misalnya ketemu ular sebesar ini atau kecil dari ini gitu ya di alam. Nanti akan diperjelas lagi, dan kita juga dan kita juga akan memperkenalkan bagaimana cara membedakan ular betina dan ular pejantan. Lanjut ke Kenalan dulu dong, Bang Andri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriansa, biasa dipanggil si Bungsu ya di komunitas. Saya akan memberitahu perbedaan fisik di antara ular yang jantan sama betina. Dari segi pertumbuhan dia, kalau untuk ular betina lebih cenderung membesarkan dirinya dulu. Jadi postur tubuhnya lebih besar. Dan untuk yang jantan dia lebih cenderung ke panjang tubuhnya. Jadi pertumbuhannya lebih cenderung berbeda ya. Kalau yang jantan lebih cenderung manjangin dirinya dulu, baru membesarkan badannya. Kalau yang betina lebih cenderung membesarkan badannya dulu, terus memanjangkan badannya. Dan untuk alat ininya ya, untuk membedakan alat kelaminnya ada di posisi sebelah sini. Biasa disebut kloaka kalau ini. Dan ini juga untuk posisi ini juga dia biasa ngebuang air kecil sama air besar sama juga nyatu dari sini. Untuk jika adik-adik mau melihara ular gini nih, tahap yang pertama harus mengetahui si cara ular makan sama waktunya agar tahu si ular makannya ya.
Untuk biasanya jenis ular kayak gini jangka waktu makannya 3 hari sekali. Dia bisa lebih cepat besar ya. Tapi yang kalau lebih bagus tuh untuk kasih makannya seminggu sekali. Dan biasanya ukuran segede gini udah bisa menampung 5 ekor ayam liar ini ya. Atau anak kambing ya. Anak kambing yang ini juga udah masuk segini-gini. Nih, ya kakak akan ngejelasin gimana sih kok ular bisa makan lebih besar dari besar tubuhnya. Nah, ular itu bisa membuka rahangnya 5 kali lebih besar. Dia kelihatan lebih kecil. Nah, cara kita tahu agar si ular itu udah bisa makan kita atau belum, kita ngukur tangan kita sama si kepala. Kalau si ukuran kepala sama tangan kita udah sama, itu dia udah bisa makan kita. Jadi ya kalau udah segede gini lebih baik menghindari aja daripada merescue ya. Daripada beresiko. Soalnya sangat beresiko juga. Karena bahaya ular ini tuh dari segi gigitan sama segi lilitannya ya. Untuk efek gigitan kita bisa robek. Bahkan teman kakak tergigit ular liar segede gini sampai dijahit 12 jahitan di sininya. Untuk sesi selanjutnya kita akan ngasih tahu cara penangkapan ular liar ya, atau biasanya buat nge-rescue takutnya daripada nggak ditangkap terus ngebahayain orang, lebih baiknya kita rescue ular liar. Kita ada sampelnya ular liar ya, yang masih galak banget. Salam. Fresh banget nih, masih ini. Keluarin aja bang. Harus 2 orang ya di balik. Kalau Ini sampel ular yang masih galak banget ya. Ini tuh baru datang 3 hari. Itu baru dapat laporan dari warga. Kan belum tahu kita di rescue. Iya, kan nanti juga dikasih tahu cara penanganannya. masih biar itu pegang gitu Iya, masih agresif. ada pagi Kecil banget. Ya, mungkin ini. Nah, saat dilihat sama adik-adik ini ular kecil. Tapi dengan panjang ukuran 2 meter seperti ini mampu untuk membunuh orang dewasa dengan lilitannya. Nah, kita bisa bedain kan ya antara ular yang udah lama sama manusia dan baru ini sama manusia. Nah, biasanya bentuk ini tuh biasa disebut bentuk defense. Dia tandanya akan menyerang kita ya. Untuk mengontrol si ular itu kita bisa dari bentuknya. Untuk mengontrol bentuknya. Dan kita harus jaga jarak. Dekatnya itu 1,5 meter. Untuk jarak gigitan dia menyerang bisa nyampe 1,5 meter ya. Mungkin adik-adik bertanya bagaimana cara penanganan di dalam. Perhatiin cara nangkapnya kalau nanti di lapangan. Mungkin adik-adik akan banyak bertanya gimana Kak cara nangkap ularnya kalau di alam. Seandainya kita mau melepaskan ke habitatnya yang lebih layak. Nah, bisa seperti ini. Terutama buntut sudah dipegang ya. Kalau belum, bisa dilakukan seperti ini. Kalau belum untuk mancingnya belum dipegang, kita utamakan untuk mengambil buntut dengan kayu. Sudah terpegang seperti ini, usahakan Jarak kepala sama kita benar-benar jauh ya. Karena dia bisa ya, menyerang balik dan lebih cepat juga yang baiknya. untuk cara menangkapnya dengan kayu lurus seperti ini. Nah, sudah keadaan seperti ini, kita bisa lepas si ekornya, lalu pegang si kepala. ular liar ya ini ya. Coba buat sampel ular liar ya. Jadi penangkapannya misalkan dia yang mau nangkapnya satu Ya, orang. padahal dia mah itu. Kita kontrol dari buntut dulu. Usahakan dia biar tenang dulu. Biar gak ini. Kita tahan kepalanya sendiri pelan-pelan. Edar. Langsung pegang pas di sini. Dan mereka mempertahankan dirinya dengan cara ngebelit kita. Tuh.
kalau kita nggak buru-buru kontrol si buntutnya, dia akan langsung ngebelit. Nah, jadi intinya untuk mengontrol si ular ini, pertama dari buntut, yang lebih utama buntut. Buntut udah kekontrol, baru kita usahain untuk nangkep kepalanya. Ih, modo. Nah, nih cara pelepasan lilitannya ya. Kita kasih tahu ya. Nih, usahakan si ini jangan sampai leher kita ya. Kalau misalkan kalian menanganinya sendiri, usahakan dari tangan ini ke gini. Masuk. Nah, terus kita gesek-gesekkan si ularnya ke pohon atau ke ini aja, kita guling-guling aja. Nanti juga dia akan melepaskannya ini sendiri. Pokoknya misalkan kelilit ular, usahakan sih buntutnya jangan ikut ngunci ya. Karena jika buntut udah keikutan ngunci, kita bakalan kewalahan untuk melepasnya. Nah, posisinya gini nih. Ada yang mau ngejajah? Tat Bayu. Ngejajah segimana sakitnya dan segimana berbahayanya. Emang kelihatannya kecil, cuma untuk tenaga bisa ngebunuh. Ukuran kakak juga bisa dibunuh sama dia kalau udah kelilit. Bener-bener kecil. Saya pakai baju pramuka. Siap ya. Tanah banyak. Nah, tadi kan udah kalau ada kayu kan tadi dicontohin sama Bang Andri. Sekarang kalau kita di ini nggak ada kayu nih, kita di pemukiman. Dengan cara handle biasa ya. Pakai ini oh, pakai jaket. Kalau ada jaket pakai jaket, kalau ada baju pakai baju. Kalau misalnya ada kayu dengan kayu. Ini saya contohkan dengan karung ya. Direk dibilang ayam. Nah, ini contoh untuk contoh aja kita menggunakan karung. Keadaan ular seperti ini. Untuk triknya ini harus dilakukan oleh 2 orang ya. Karena yang satu ngontrol si buntut sama yang satu orang ngontrol kepalanya pakai baju atau pakai alat penutup. Bisa seperti ini kita jatuhkan saja kepalanya ke arah kepalanya. Ini kepalanya lebih gampang kayak gitu berbeda kayu. Bisa sudah seperti ini. Dah. Tinggal ditangkap, pegang. Usahakan kencang tapi tidak terlalu kencang. Ini kelihatannya emang mudahan seperti ini ya. Cuma kita harus mengetahui si posisi kepala. Misalkan kita salah megang kepalanya, otomatis dia bakalan langsung cepat keluar lalu menyerang kita. Balik. Nah, ini cara terakhir ya. Cara ini biasanya dilakukan oleh yang udah profesional banget ya. Udah profesional dan maksimal 2 orang. Minimal 2 orang maksimal. Ini cara penangkapannya kita dengan cara handle bikin dia nyaman dulu ya. Kalau untuk cara penanganan yang sudah sangat ahli itu, sudah memahami karakter ular seperti ini. Posisinya jika mau benar-benar kita udah tahu cara menangkapnya, kita dari bawah ya. Kita dari gini ya. Nah, posisi kita harus tenang, gak usah panik dan membuat si ular nggak panik juga. Pelan-pelan Kalau ini nggak boleh kalian tiru ya. Ini sebenarnya jangan pakai cara ini ya, lebih baik pakai cara yang 2 tadi ya. Kalau ini emang harus benar-benar udah profesional. Jadi kita posisi kita sama kepala ular dari belakang ya, nggak boleh hadap-hadapan. Ini posisinya gini ya. Nanti dia loncat. Itu biasanya dilakukan oleh yang udah benar-benar tahu triknya. Bayu.
Tadi belakang tat. Yang ini tat. Ya udah siap nu. Intinya untuk Masya Allah. Gimik. ini untuk cara masukinnya ke karung kita kasih tahu ya. Kalau bisa caranya seperti ini. Kepalanya dulu masukin nih. Masukin, pegang di ujung dan pegang kepalanya. Baru kita lanjut badannya masukin. Jadi kita bisa kontrol kepalanya biar nggak keluar lagi. Kalau ada gini, pastikan udah gini. Nggak ada yang ini. Nah, teman-teman, dari semuanya tadi kan udah ya seputar hewan python atau yang biasa kita temuin. Kalau python itu bisa sampai ke pemukiman warga, ke peternakan ayam bisa masuk gitu. Pohon gitu. Nah, sekarang kita akan memperkenalkan kepada kalian salah satu ular yang berbisa yang ada di Jawa. Khususnya Jawa. Ini ada kobra Jawa. Biasa disebut Majas putratrik atau ular sinduk. Enak gak Pak? Itu ada. Ini jangan di sini ya. Dipacok udah. Hidup tapi beda. Oke teman-teman, sekali lagi saya peringatin karena saya udah biasa dengan ular dan udah bersahabat juga. Jadi kalian jangan ikutin ya. Jangan dengan contoh ini. Ini adalah kobra Jawa. Kobra Jawa ini selain memiliki bisa racun, dia memiliki bisa menyembur. Dia bisa menjembur. Jarak semburannya itu bisa sampai 1,5 meter ya. Biar lebih hati-hati. Nah teman-teman, untuk ular yang kobra ini jika masuk rumah nih, kalian utamakan cari kayu yang bercagak ini. Tapi yang lebih utama kita harus pakai pelindung mata kita ya. Pelindung mata, kacamata utamakan, karena dia juga menyembur. Cara penangkapannya seperti ini. Posisinya kalau mau nangkep dari atas ya. Kita harus benar-benar ngejaga jarak ya. Sebenarnya dibanding si kobra Jawa yang lebih dewasa, lebih bahayanya mengukuran gede gini. Karena dia misalkan ngegigit kita, dia kagak bisa kontrol nyutikin bisanya ya. Jadi lebih bahayanya yang kecil. Jadi kandungan bisanya lebih banyak yang kecil. Untuk cara penangkapannya kita contohin yang kayak tadi ya. Maksudnya gini ya. Jika udah gini, kita megang dari atas. Dari atas ada megang gini. Nah, megang posisi kepalanya dari sini ya. Soalnya dia punya taring di depan. Jika kita megang yang lebih depan, si mulutnya ini bisa tembus sama giginya. Jadi usahanya megangnya gini, dan juga jangan terlalu kencang. Nah walaupun kobra ini udah dipegang kepalanya, dia masih bisa menyembur. Jadi jangan digini-gini. Jangan benar-benar diginiin ya. Kalau mau gini aja. Jadi posisi muka kita di belakang dia. Nah, ini cara untuk menangkap dengan tangan tadi ya, menangkap kepalanya. Dan Bang Kuno mau jelasin cara nangkep yang lebih safety lagi, yang lebih aman lagi. Jadi nggak langsung nyentuh si ularnya ya. Karena ini sangat berbahaya. Efek racunnya itu hemotoksin bisa pembusukan. Nah, mungkin kan suka bingung ya. Gimana caranya kalau nangkep di rumah dengan cara pakai tangan
dan kayu, adik-adik masih takut, bisa menggunakan sapu sama pengki. Saya menggunakan seperti ini. Ngapain kita lagi nyapu sampah gitu ya? Dan sediakan wadah. Dan ada satu orang nih buat ngejaga ininya ya, posisinya. Ini belum masuk, langsung udah mulai masuk. Nah, usahakan tempatnya lebih kecil lagi dari sekarang ini. Walaupun dia udah di dalam karung, tapi dia juga masih bisa ngegigit kita. Jadi alangkah baiknya kita megang benar-benar di ujung, jangan di daerah yang dekat benar kita. Nah, sekarang untuk perbedaannya king cobra sama cobra Jawa. Garata ya? Tadi jangan ditaruh ya. Ini adalah ular king cobra atau Ophiuchus nana. Ular ini sangat berbahaya sekali. Dan ya, karena saya sudah terbiasa dengan ular ini, saya sudah bersahabat. Bisa jelaskan benar jenis dan bahayanya dan penanganan. Oke teman-teman, kalau ketemu ular kayak ini, jangan kalian praktekin yang tadi abang-abang ini cara nangkepnya. Karena ular ini tidak direkomendasikan. Ular ini harus kalian hindari kalau ketemu. Ciri-cirinya dia suka di semak-semak. Kalau ada suara mendengkur seperti angin ribut, wah suaranya banyak. Dia hissing ya, dia bisa mengeluarkan suara seperti itu. Lebih baik dihindari ya. Bisanya di Indonesia ini belum ada. Untuk racun bisanya sekali lagi di Indonesia ini belum ada. Maksudnya pengobatan. Kandungan racunnya bang, Kandungan racunnya itu mirotoksin dan hemotoksin. Ini sangat berbahaya sekali ya. Jadi jika tergigit ular ini, serum di Indonesia belum ada dan belum tentu juga rumah sakit bisa menyelamatin kita. Nah sekarang gimana kalau kita tergigit ular yang berbisa? Bang Kuno, Pak Andri. ini ada alatnya nih. Tadi kayu mana yang kecil? Ini aja yang gampang. Nih, kita kasih tahu cara penanganan utama ya, cara imobilisasi. Jika tergigit oleh king cobra tersebut, kita bisa lakukan trik yang seperti ini ya. Misalkan posisi digigitnya sebelah sini. Nah, kita imobilisasi dengan cara kita ngambil kayu atau benda apa yang keras, kita posisikan di sini. Tapi langkah utamanya kita jangan panik dan juga jangan banyak gerak ya. Jadi si posisi tubuh harus benar-benar lemes. Nah, jadi posisi kalau ada kayu misalkan seperti balok dibagi dua atas sama bawah, langsung diikat kayak orang patah tulang ya. Udah diikat, tapi posisi yang ininya jangan sampai nahan beban. Jadi kita yang nahan yang ikatnya. Misalkan udah keikat, ikat sekencang-kencangnya biar si sel darahnya mati dulu sebelah sini, Menghambat untuk peredaran si racun untuk menyebar menyebar ke ya. dalam sel darah merah kita. Nah, jika udah terimobilisasi gini, kita harus benar-benar ditahan dengan cara gini. Jadi nahan pakai tangan sebelahnya ya, jangan pakai beban ini. Jadi benar-benar yang terkena gigitannya harus benar-benar lemes. Jadi jangan seperti ini aja. Nah, step terakhir yaitu kita bawa ke rumah sakit terdekat agar bisa dicegah oleh ditangani lebih lanjut ya. Posisinya yang enak kayu sih. Bisa dipatahin. Kayak patah tulang. Ya, jadi patah tulang posisinya atas. Pak, sinematikin ular tadi. Sinematik tadi. Ya udah, Sinematik. gimana? Ya udah adik-adik segitu dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah peragaan dan mohon maaf jika ada yang tidak ada dimengerti oleh adik-adik. Kita akhiri semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salam lestari. Kita udah dikasih peragaan tadi. Jadi kalau nanti camping jadi ingat ya,
garam itu bukan untuk ular. Tadi disampaikan, garam bukan untuk ular, tapi bau-bauan di sekitarnya malah ular takut yang bau-bau itu atau yang wangi-wangi. Lebih cenderung menghindari wewangian ya. Wangian daripada garam. Garam atau apa itu sebenarnya mitos. Tidak ada garam ditaburin ular takut. Tidak ada. Ya, itu yang harus dipahami dulu. Oke, selanjutnya kamu ini dulu langsung naik ke komunitasnya.